warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari ini BMI Taiwan keren. Taiwan penuh syafaat. Taiwan penuh barokah. Gak salah kalau kota ini disebut sebagai kota santri, berarti yang hadir di sini adalah santriwan dan santriwati. Meskipun jujur saya kurang setuju dengan istilah itu. Kalau saya lebih senang santri putra dan santri putri, karena menurut aturan bahasa Indonesia, wan yang berada di akhir kata itu mempunyai arti yang punya. Disebut hartawan itu artinya yang punya harta. Ilmuwan itu maksudnya yang punya wartawan itu maksudnya yang punya warta. Hartawan itu maksudnya yang punya. Kalau Taiwan ini aturan bahasa. Perempuan yang cantik, laki-laki yang ganteng kayak Habib Anis, yang ganteng itu biasa diistilahkan rupawan, karena yang punya rupa, nah kan om operator ekonya dikurangi. Kalau nggak ngerti ya ada tulisannya ECHO, ECHO. Allahumma sholli ala Muhammad. Kota yang ditempati untuk majelis hari ini namanya Taichung. Bener ya? Ya, katanya artinya Chung itu tengah. Ini dari berbagai daerah. Ada yang dari Taichung, ada yang dari Taipei, ada yang itu. Kalau itu Tai tenan gitu. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, kita hormati, kita harap berkahnya Fadilatul Habib Anis bin Idrus Syahab bersama Umi. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, dikaruniai kekuatan zahiran wa batinan untuk terus membimbing dan mendidik kita mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita benar-benar termasuk umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaat, terutama syafaatul uzma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadir juga di tengah-tengah majelis mulia ini Sayyidil Akh Fadilatul Habib Farid bin Abdurrahman Al-Jufri. Ini beliau tetangga saya dari Bojonegoro. Beliau yang mengkoordinir jamaah-jamaah sholawat, termasuk yang hadir di sini ada Anisor Cinta Nabi, tepuk tangan.
Kurang kenceng, tepuk tangan. Fans dari beliau Habib Anis bin Syahab, biasa disebut Anisir, cinta Nabi. Hadir juga Sehermania, tepuk tangan. Hadir juga Zahirmania, tepuk tangan. Yang terakhir harus kenceng tepuk tangannya, Zahid Mania. Anza Lover, Anza Mania, sahabat Anza yang pakai jilbab Anza maju ke depan. Itu, sini. Ini. Itu, sini. Nah, kita kasih hadiah jilbab lagi. Nah. Ayo sini. Kadung apian. Info Cap Mangga nanti belakangan. Kamu pengen viral kayak Abimano? Nah, potongan. Ayo sini. Udah di bawah saja nggak apa-apa. Pakai mic boleh? Press vlog. Boleh tahu namanya siapa? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada cerita ya. Dulu di Hongkong tahun 2007, saya ngepan banget sama Abah bulan Bulan. Gaji di Hongkong baru 700. Saya belikan Walkman, saya nggak mau ketinggalan suaranya beliau. Tahun itu, dari zaman gemburis Abah sampai zaman habis. Kata-kata yang saya ingat ini dulu, kata Abah. Oh Islam, Islamnya cuma KTP katanya Abah di YouTube. KTP orangnya masuk mana? Betul Abah? Itu yang saya ingat. Yang nggak betul itu saya dibilang cemburis. Salah. Memang zaman dulu. Yang bener saya kayak wong cacingan. Abah makasih ya Allah, saya kepingin banget. Terus ada Abah waktu itu. Tahun 2011. Almarhum orang tua saya sangat dekat sama beliau. Sampai karena mau mengundang beliau harus antri. Tahun 2012 beliau meninggal. Jadi saya memohon minta doanya suatu saat saya bisa membawa Abah pulang berceramah di rumah Gak boleh saya. aku dikumpulin dengan saya mau dibawa pulang. Abah, Gak bayar dah. I love you too. Kalau I love you ya, kalau aku harus pulang ke rumah kamu, cek lah. Nah, ini hadiah untuk penjenengan, ya. Matur suwun, salam untuk keluarga, ya. Matur suwun ibu, ya. Assalamualaikum, minta maaf saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sarung Cap Mangga tapi ngaji dulu. Tenang. Ini nanti ada bagi-bagi sarung sak pabrik. Hadir juga bersama kita Sayyidil Akh Gus Haji Ahfaz Faisal Hamid Baidawi. Beliau yang persis berada di sebelah kanan Habib Anis, yang ganteng, tepuk tangan untuk beliau. Beliau dalemipun lasem, ya leres. Beliau masipun garwane Gus Kausar. Nah kalau garwanya Gus Ahfaz itu yang duduk di sebelah sana paling cantik pakai kacamata. Nah itu yang pakai jilbab warna hitam itu garwane Gus Ahfaz, tapi masih lebih cantik bujuku menurut aku. Menurut Gus Ahfaz ayo ndi Gus? Sama-sama cantik, semuanya cantik. Termasuk yang hadir di sini, yang perempuan, cewek-cewek cantik-cantik semua. Bersama kita hadir juga ada Gus Khalil,
Itu dari Pondok Pesantren Abu Dharin Bojonegoro. Hari ini full Bojonegoro, keren-keren. Yang ini dari Rembang, Gus Mustafa. Pakai Gus. Ya sarang Rembang. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan tetap bisa istiqomah dalam menebarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah, ya'la'i kalimatillah, menebar kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat saya hormati pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan, mulai dari Mustasyar Suriah Tanfidiyah, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, ada dari Muslimat, ada dari Fatayat, GB Ansor, sahabat-sahabat Banser yang keren, Banser luar negeri paling keren, Banser Taiwan. Tepuk tangan untuk Banser Taiwan. Mulai dulu pertama kali saya menyapa sahabat-sahabat di Taiwan, kalau nggak salah tahun 2000, yang kata ibu tadi saya masih jemburis, 2000 berapa? 14 itu Banser Taiwan udah luar biasa. Sekarang di 2023 makin luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Banser Taiwan. Seluruh jamaah, terutama yang harus saya sebut di awal dan harus saya dahulukan adalah para sepuh dan sesepuh, karena sepuh itu artinya asapnya ampuh, dongane mandi. Kalau sesepuh itu artinya bisa disesep dan bisa dipuh. Disesep itu ya dihisap, dipuh itu diperes. Maka sesepuh artinya bisa disesep dan bisa di tolong pikiranmu aja ngono. Pikiran ngono kuwi gak bahaya ta? Gini. Sepuh itu artinya asapnya ampuh, doanya mustajabah. Kalau sesepuh memang ilmunya, hikmahnya, berkahnya bisa disesep, bisa diserap, bisa dipuh untuk modal dan bekal kehidupan kita menuju ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Maka hati kita nggak boleh putus dengan para sepuh dan para sesepuh, terutama sekali orang tua kandung kita, mertua kita kalau udah punya, dan guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ingin hidup kita bahagia, mulia, selamat dunia akhirat, jangan pernah putus dengan orang tua. Pokok nek pengen uripe enak, sa anak turun, pengen selamat, bahagia, mulia dunia akhirat, kudu mulyakno wong tua. Asal kita memuliakan orang tua, dijamin hidup kita barokah, anak keturunan kita berakhlakul karimah. Tapi sebaliknya, siapapun yang tidak berbakti kepada orang tua, meremehkan orang tua, berani sama orang tua, menyakiti orang tua, jangan berharap hidupnya enak, jangan berharap hidupnya berkah. Kenapa? Karena hidup yang enak, bahagia, mulia, selamat dunia akhirat itu syarat mutlaknya harus diridhai Allah, harus mendapatkan cinta Allah. Padahal kita tahu ridhallah fi ridhal walidain, ridha Allah, cinta kasih sayang Allah itu ada pada kedua orang tua kita, termasuk guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehebat-hebatnya anak, kalau nggak dapat ridhonya orang tua,
nggak mungkin dia dapat ridhonya Allah, nggak mungkin dia disayang Allah, nggak mungkin dia dicintai Allah. Kalau nggak disayang Allah, nggak dicintai Allah, nggak diridhoi Allah, alamat akan menjadi orang yang celaka dunia akhirat. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Maka pesan saya, meskipun sementara waktu panjenengan semua secara zahir, secara jasad jauh dari orang tua, tapi secara batin hati harus tetap nyambung kepada orang tua, harus tetap birrul walidain, harus tetap memuliakan orang tua, minimal terus dan terus mendoakan orang tua, insya Allah diberi keberkahan. Saya udah sering sampaikan, selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi orang tua, apalagi membalas jasa. Karena apa? Mbok gak direken no. Nggak ada orang tua, nggak ada kita, betul? Samene akeh ana sing meletek teko watu, ana sing moro-moro gedabuk ceblok teko langit. Nggak ada. Orang tua merawat kita lama. Kita kalaupun nanti merawat orang tua nggak akan lama. Orang tua merawat kita itu yang dinanti-nanti, yang ditunggu hidupnya kita, yang diharapkan hidupnya kita. Tapi kita kalaupun nanti merawat orang tua itu cuma nunggu matinya, betul? Orang tua tuh mau gantiin sakit anaknya, tapi anak nggak bakal mau gantiin sakit orang tuanya. Coba yang udah jadi orang tua pasti merasakan, punya anak kecil demam, batuk, pilek, ini orang tua semalaman nggak tidur demi nungguin anak, nangis berdoa kepada Allah, ya Allah biarkan saya yang gantiin sakit anak saya, yang penting anak saya sembuh, betul? Jadi orang tua mau gantiin sakitnya anak, tapi anak nggak mungkin mau gantiin sakitnya orang tua. Coba misalnya sampeyan duwe bapak pikun, dan donga nang Gusti Allah, ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni pikun. Yang penting bapak saya sehat, urun boten? Allah karim. Ibu punya anak demam, pilek, irunge buntu, kebunton umbel, diapakno? Sedot, umbel lho ditutup. Ayo saiki gantian. Bapak sampean pilek, irunge meler, umbele nglewer. Ini Pak tak dilatane umbelmu, maka sekali lagi itu baru urusan dunia. Selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi orang tua. Kalau orang Jawa bilang senenge wong tua nang anak iku ibarat sak kelopo, senenge anak nang wong tua ibarat sak upo. Sak gede-gedene upo gak bakal iso ngalahno klopo walaupun klopone kecentet. Sak gede-gedene kasih sayang anak ke orang tua gak bakal bisa mengalahkan cinta orang tua ke anak, apalagi ibu. Cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan, kilan. Jadi cinta ibu sepanjang jalan, kalau cinta anak sepanjang kilan. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, diistiqomahkan ibadahnya. Yang sudah wafat diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dijauhkan dari azab dan fitnah alam kubur, diselamatkan dari siksa neraka, digolongkan termasuk ahli surga. Maka sekali lagi sesepuh harus saya dahulukan. Ini ada sesepuh Gus Ahfaz, ada sesepuh Habib Anis, ada sesepuh Habib Farid, harus saya dahulukan karena kemungkinan besar beliau bertiga yang sesepuh itu akan mendahului saya. Ya kan, ya walaupun mati itu rahasia ilahi, nggak ada yang ngerti kecuali Allah. Nggak bahaya. Bisa jadi Gus Ahfaz duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya yang belakangan, Gus Ahfaz duluan. Yang jelas mati itu bojone wedi ya, a mysterious problem. Kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya.
Kematian bisa datang secara mendadak dan tiba-tiba, bahkan secara tak terduga, menimpa siapa saja, di mana, kapan, dalam kondisi bagaimana. Mati bisa terjadi secara tiba-tiba. Kayak orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tak terduga, datang secara tiba-tiba, betul? Saya pernah ngalami, ngelihat sendiri maksudnya, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ada teman saya yang ngalami kejadian itu, membuktikan bahwa mati bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Teman saya itu lagi nelpon, dia asyik cekekek, teleponan, lagi nelpon, subhanallah, nelpon belum selesai, mati mendadak karena paketannya habis. Jadi, wah, bahaya. Jadi dia kaget, mati, ternyata paketannya habis. Ini kan bukti bahwa kematian itu bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang mancing di kali, mancing di pinggir kali. Dia mancing sambil merokok, kebal kebul, karena dia termasuk ahli hisab. Sambil mancing dia merokok, rokok satu batang, dihisap belum habis, jatuh ke kali, mati. Iya, rokoknya. Mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan. Enggak. Yang ditentukan oleh takut dan berani itu sunat. Iya, kalau sunat itu yang berani sunat duluan, yang takut belakangan. Kalau mati enggak. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan, enggak. Kadang-kadang yang berani maju perang, enggak mati-mati, malah bisa membunuh banyak orang. Yang takut wedi ngungsi, mati disian mergo kebom. Coba yang tua sama yang muda matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Enggak mesti. Ada enggak cucu mati lebih dulu daripada mbahnya? Nah iya, yang hidupnya hati-hati sama yang hidupnya biayaan, matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Kadang yang biayaan naik motor di jalan raya, itu jalan itu kenceng banget, 180 km per jam, hampir 200 km per jam. Weng, nyelempet, nunggunya teleler truk bis. Selamat orang mati. Yang hati-hati naik motor melaku 20 km per jam, moro-moro diambung teleler. Halo? Yang udah nikah sama yang masih jomblo, matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Maka tadi dihibur sama Habib Anis, Anda jomblo jangan bersedih hati, karena jomblomu bukan karena enggak laku, hanya karena enggak ada yang mau. Mati juga nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar ada berita kematian, pertanyaannya hampir sama. Sakit apa dia? Kok mati? Seakan-akan mati itu harus sakit dulu. Padahal syarat mati nggak harus sakit. Betul? Betul? Orang sehat, seger kewarasan, segar bugar, mati mendadak, ada apa enggak? Kurang semangat. Orang yang sehat, seger waras, mati tiba-tiba, mati mendadak, ada apa enggak? Ada apa enggak? Nah, bisa jadi selama saya ngaji ada yang enggak merhatiin omong-omong dewe, nanti akan mati mendadak. Enggak harus sakit dulu. Memang sakit itu salah satu asbab kematian, tapi mati enggak harus sakit dulu. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk mencintai hambanya, cara Allah untuk menyayangi hambanya. Lo disayang kok dikei loro, ya justru itu dikasih sakit sama Allah agar dia makin dekat kepada Allah. Dikei penyakit cek gelem marek nang Gusti Allah. Kenyataannya banyak saudaraku,
orang yang ibadahnya lebih bagus, lebih bermutu, lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya nakal, begitu sakit taubat, begitu sakit dia jadi bagus dan berkualitas ibadahnya. Ada apa enggak kira-kira? Banyak. Ini orangnya datang kok, datang pakai jilbab warna coklat. Wah, ketika sehat itu nakal banget. Maaf, hobinya karaoke, suka ke night club. Night club itu bahasa Arabnya nurul dolam, soalnya lampunya biar pet, musiknya keren. Ajuk. Nah, ini bocahnya nopo-nopo. Ketika sehat maaf nakal, begitu sakit dia rajin ke musola, dia rajin ke masjid. Jadi ada orang mau ke masjid, ke musola nunggu gering itu ada. Banyak. Waktu sehat maaf dia banyak duit tapi bakhil. Ada kotak amal keliling tadi, masya Allah 5 NT. Padahal kalungnya gede, gelangnya akeh. Ada apa enggak? Ada, itu kudung pink. Gelangnya kerompong 5 NT, pelit. Maaf, ketika masih sehat banyak duit, pelit. Tapi begitu sakit jadi loman, jadi ahli sedekah. Di kampung-kampung itu banyak loh, banyak. Ono wong janji loro selamatan, tapi nek waras gak tahu selamatan. Sampai tonggo-tonggone niteni, kok suwe yo gak gering. Soalnya wis suwe gak ono selamatan. Sorry, ada orang yang waktu sehat nakal, lambene lho ndremimil, misuan, ketemu konco misuh, ketemu wong misuh. Maaf saya nggak berani mencontohkan, mungkin Habib Anis bisa, kalau saya nggak bisa. Gak bahaya. Ada orang itu kalau ketemu temen, ketemu tetangga, ketemu siapa, ini omongannya lo welek, senengannya ngilok-ngiloknya wong, misuh aku gak kulino. Begitu sakit dia jadi banyak berzikir, dikai lorong langsung ya Allah, astagfirullah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal nek sehat ngilok-ngilok wong, lambene lo lecek. Begitu sakit ya Allah, ya Allah, iki kopi nendi ya Allah, siraku mumet gak karuan, ceramah lek gak ono kopi lek gak iso padang. Pokoknya begitu sakit dia jadi ahli zikir. Maka oleh Allah dikasih sakit agar dia banyak berzikir, agar dia makin dekat kepada Allah. Ini bentuk cintanya Allah, bentuk kerinduannya Allah. Allah rindu banget sama kita, Allah cinta banget sama kita. Hei manusia, hei BMI Taiwan, Taiwati. Bukan yang laki-laki Taiwan, yang perempuan. Hei BMI Taiwan, Taiwati. Oh enggak. Ini kerinduan Allah, ini kerinduan Allah. Aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh cinta banget sama kamu. Iya kamu kok nggak pernah datang ke aku, kamu kok nggak pernah mendekat ke aku udah panggil kamu. Hayya 'alas shalah. Sorry, aku nggak berani nerusin, takut nyaingin beliau. Bahkan bisa jadi beliau nggak laku gara-gara suaranya habis. Biasanya kan malam, tadi maaf ada tersendat dikit gara-gara beliau kan biasa konser. Lah iyalah, nggak apa-apa disebut konser sholawat, nggak apa-apa. Pokoknya sekarang habaib kiai nggak boleh kalah saingan sama artis, sama seleb merintis. Apa? Oh seleb merintis. Oh iya kayak lambemu itu selebritis.
Terus aku selek merintis sama penyanyi-penyanyi nggak boleh kalah saingan. Maaf, kalau artis, sorry, punya fans, habaib kiai juga harus punya fans. Kalau artis punya penggemar, habaib kiai harus punya penggemar. Dan penggemarnya Habib, penggemarnya kiai nggak boleh kalah sama penggemarnya artis, sama penggemarnya kiai. Kalau artis punya acara dangdutan, habaib kiai punya acara sholawatan pengajian, maka jamaah sholawatan pengajian nggak boleh kalah dengan jumlah jamaah dangdutan. Dan hari ini dibuktikan di Taiwan bahwa jamaah sholawatan, jamaah pengajian nggak kalah rame, bahkan menang dibanding dengan konser dangdutan. Bocah iki nek urung diantem gedang ora menang. Lah ngono. Gak ngono Pak Mingkem kowe. Gak bayar dah. Tapi aja ngene kae, aja ngene-ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan ndi mau sampai lali ya. Ya, Allah itu rindu sama kalian. Aku tuh kangen sama kamu. Rasulullah juga kangen. Maka alhamdulillah hari ini Anda semua menjemput rindu Rasulullah, menjemput cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat, menyanjung, memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarene Gusti Allah ngene, aku kangen karo dirimu. Aku tuh rindu sama dirimu sini. Dirimu mau tak kasih berkah, dirimu mau tak kasih rahmat, dirimu mau tak kasih ridho. Deket sini dong, deket sini. Mau tak kasih, kamu kok nggak datang? Kamu tuh kemana aja? Tahu nggak sih? Aku tuh kangen sama kamu. Nah, karena kamu kalau sehat nggak pernah mau menyebut namaku. Aku tuh cemburu. Aku tuh cemburu, aku cinta sama kamu, tapi kamu nggak pernah nyebut namaku, maka kamu tak kasih sakit. Bahasa Inggrisnya the gering. Enggak lewes gering. Ya Allah, ya Allah. Jadi Jawa, lagi nane pas sehat kayak nondi. Pas sehat kayak aku gak tahu mbok sebut, saya gering lagi gelem nyebut. Aku maaf, orang yang mau menyebut nama Allah ketika susah, maka hidupnya akan terus dibikin susah. Gak ngeden-ngedeni. Kok iso ngeden-ngedeni? Orang yang mau menyebut dan banyak menyebut nama Allah ketika senang, ketika bahagia, maka hidupnya akan banyak dibikin senang, dibikin bahagia. Sehingga Nabi berpesan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyidda. Kamu itu kenal lo nang Gusti Allah, mendekat kepada Allah dalam keadaan longgar, dalam keadaan enak, senang, bahagia. Nek pas sugih marek ko nang Gusti Allah, dikira. Bahkan saya tanya, tolong dijawab. Halo. Donga sing mandi, doa yang makbul, yang mustajabah, itu doanya orang seneng apa doanya orang susah? Hah? Rata-rata Anda menganggap donga sing mandi itu dongane wong susah. Salah besar ya. Salah besar. Donga sing mandi itu dongane wong bungah, dongane wong ayem, dongane wong bahagia. Wong susah ndonga gak mandi. Makanya sampean lek pas susah ojo kakean ndonga. Buang-buang energi. Lah sampean itu rata-rata mau memohon kepada Allah, zikir, bersolawat, berdoa kalau lagi susah, kalau lagi punya butuh. Ya Allah. Rondo wis 8 tahun Gusti. Bingung Gusti. Nek pas kumat tak kebuti tok aku. Sumu Gusti. Padahal rupaku yo ayu, tapi nasibku kon longso, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Halo. Sorry ya yang perasaan. Anjane aku niat ngeneki sing ngono kuwi. Halo. Halo.
Lu kalau lagi susah utang wakeh, kebujuk uang. Ya Allah Gusti, gaji tak nggo nyaur utang. Kebujuk kena rentenir. Lek wis kepepet lagi iya. Wong susah iku dongane gak mandi. Sampeyan lek susah aja kakehan donga. Susah iku wayahe ngakehno istighfar. Susah iku wayahe memperbanyak istighfar. Istighfar yang banyak. Nanti kalau susahnya udah hilang, hatimu wis ayem baru ndonga. Understand? Understand? Jadi donga sing mandi ku dongane wong ayem. Sampeyan lek susah aja donga sik, gak mandi. Lek pas ayem, pas longgar, nembo. Nah, gini pesannya Nabi, kalau Anda lagi bahagia, mendekatlah kepada Allah, kenali Allah. Nanti begitu Anda kepepet, begitu Anda ada problem, begitu Anda susah, ndak usah bengok-bengok. Allah udah ngerti, Allah pasti akan membantu, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Paham badan? Uang gelem moro nang Allah di setiap keadaan. Iki opo toko umek sebelah ini? Oh, masya Allah. Ayu-ayu terongoan. Iya tahu semua ketelak, bukan hanya dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut tak ini ngajinya? Oke, saya ulang. Ta'arraf ilallah fil raha. Kenali Allah, mepeto nang Allah, naliko longgar, naliko ayem, naliko seneng. Ya'rifka fis syiddah. Nanti giliran waktu emergency, giliran saat darurat, kita ndak usah ngerayu-ngerayu, kita ndak usah DP-DP. Allah pasti akan mengenali kita, Allah akan menolong kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilanjut. Lanjut. Jadi kadang-kadang kita diuji Allah dengan sakit, kita harus berhusnudzon. Emang Allah lagi kepingin kita dekat kepadanya. Allah lagi kangen sama kita, Allah lagi sayang-sayangnya sama kita. Allah pengen kita sebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya tujuannya agar kita menjadi baik. Maaf para jamaah sekalian, kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih. Siapa ngomong alaihi salam? Raja Fir'aun laknatullah alaih udah mas, gak usah mas, gak usah mas. Sekalian yang lain gak kebagian ya sekalian gak dibagi mas. Gak usah daripada ribet. Nanti nggak ngaji-ngaji nanti malah. Udah mas, udah. Insya Allah kita niatnya berharap syafaat Rasulullah, kita niatnya berharap ridha Allah. Semuanya diberikan kuat, sehat, selamat, syafaat dan barokah. Oke, saya ulang. Kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Raja Fir'aun itu nggak tahu loro belas. Sakit ringan aja nggak pernah, apalagi sakit berat. Maka dia sombong, bahkan dia ngaku jadi Tuhan. Dalam Al-Quran dinyatakan qala ana rabbukumul a'la, dan Fir'aun berkata akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku jadi Tuhan, sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sakit itu juga cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Saking sayangnya Allah sama manusia, maka diberi sakit agar dosanya terhapus. Tahu kan, orang itu diuji sakit sama Allah, mau sabar, ikhlas, legowo, nerimo, ridho, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Sembuh dari sakit sama dengan bersih dari dosa. Ini saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah. Karena ini BMI Taiwati ini udah manut-manut, semuanya akan dimasukkan surga. Semuanya akan dimasukkan surga. Sing gelem.
Cuma syaratnya masuk surga itu nggak boleh ada dosa. Syaratnya masuk surga harus bersih dari dosa. Orang mati masih ada sisa-sisa dosa yang belum terampuni, itu besok di akhirat nggak boleh masuk surga langsung. Kenapa? Orang yang mati masih punya dosa yang belum bersih, belum diampuni, itu besok di akhirat baunya amis, maka nggak boleh masuk surga. Kenapa? Ganggu suasana surga. Surga itu reum, surga itu harum. Lah orang yang masih punya dosa belum diampuni, di akhirat kelak baunya amis. Kalau masuk surga ganggu lingkungan swarga. Maka supaya bisa masuk surga, amisnya harus dihilangkan dulu. Caranya dibakar. Kalau nggak dibakar, amisnya nggak bisa hilang. Kayak kita misalnya beli ikan di pasar, ikannya udah agak lawas, mesti amis, betul? Betul? Coba amisnya ikan itu dihilangi, pakai kapur barus, nggak bisa hilang. Pakai parfum yang paling wangi, nggak bisa hilang. Pakai deterjen apapun, nggak bisa hilang. Amisnya ikan hanya bisa hilang kalau dibakar. Entah itu dipanggang, entah itu digoreng, entah itu digodok, pokoknya pakai api. Nah sama BMI Taiwati, ini besok di akhirat kan potongannya amis-amis kabeh. Loh, kok amis kabeh? Soalnya ya memang iya, pengajian doyan, gendaan sholawatan oke, rasan-rasan Oke. Agak oke. Nggak bahaya dah. halo. Oh. Lah ngono kuwi sok no akhirat gak amis ta? Amis. Lah kalau amis nggak boleh masuk surga. Supaya masuk surga, amisnya harus dihilangkan. Caranya dibakar, digoreng, nggak wajane arane neraka. Jadi tenang, jangan khawatir, jangan takut. Besok sampean dimasukkan neraka itu nggak disiksa, cuma dihilangi amis tok. Tenang. Iya. Oh kosong. Aja khawatir, malaikat petugas penggorengan sudah pengalaman. Nah, nggih. Malaikat petugas penggorengan udah pengalaman, jangan khawatir. Yang seperti itu nggak lama, insya Allah digoreng 2 tahun saja cukup. Nah, yang kayak itu wah agak lama itu 5 tahun. Tapi lah sing bengak-bengak no kene iki 500 tahun. Kosong. Tenang, tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini acaranya juga halal bi halal. Setelah 1 bulan melewati Ramadan, diharapkan lepas Ramadan kita jadi lebih baik. Ramadan itu juga sarana Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Man shoma Ramadana wa fi riwayatin man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau siapa yang jumenengi bulan Ramadan, artinya mampu mau melakukan puasa dan ibadah penyertanya di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan didasari iman dan semata-mata berharap pahala serta ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Berarti Ramadan itu sarana pembersih dosa. Asal Ramadan kita jalani dengan baik, lepas Ramadan insya Allah yang hadir di sini semuanya udah bersih dari dosa. Saya sering gambarkan sebelum Ramadan itu ular, halo, memasuki Ramadan berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya gengentung. Keluar Ramadan jadi kupu-kupu tanpa malam. Kupu-kupu tanpa malam. Halo. Sayang, banyak di antara kita yang setelah berkepompong selama sebulan keluar nggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Ini codotnya yang jerabing no sampingnya panggung, kanan dan kiri. Para codot-codot sekalian, halo, yang nanti sarungnya nanti
Ini loh, siap nih nang kene. Tenang, yang mau sarung angkat tangan. Sayang sarungnya saya pakai. Dan saya nggak pakai rangkepan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perhatikan, sebelum Ramadan itu ular, jangankan dari dekat, dari jauh aja menakutkan. Gilani, nggak teli, ular itu hama, wereng, penyakit, manggon nondi ae, ular itu ngerusak, betul? Manggon neng godongnya rencem-rencem bolong, manggon neng tandurannya garing mati, manggon di buahnya bosok, manggon neng untune, arek iku krowok. Itu ular. Maka kalau ada acara kayak gini yang suka bikin resek, suka bikin rusuh, suka ganggu, berarti ular. Langsung menang ularnya. Ya ini gambaran kita, banyak kesalahan, banyak dosa sebelum Ramadan. Memasuki Ramadan, ngentung itu puasa. Maka entung ndak makan, ndak minum, ndak rabenan. Adakah entung yang rabenan? Hah, entung sarungan. Halo. Begitu selesai berproses, dia berubah jadi kupu-kupu. Warnanya berubah makin indah, wajahnya berubah makin cantik, perilakunya berubah makin baik. Kalau waktu masih jadi ular, makan sembarangan, nggak peduli hukum, nggak peduli punya siapa. Begitu udah jadi kupu-kupu, dia hanya mau yang halalan thayyiban mubarakah, hanya mau sari-sari bunga saja. Itu kupu-kupu tanpa. Atau boleh digambarkan, sebelum Ramadan itu gabah masih ada kulitnya, belum bisa dimakan manusia, masih campur sampah, larangan, dan harganya masih murah, betul? Kemudian memasuki Ramadan, diproses dalam penggilingan, diseleb, geratak, maka Ramadan itu sakit, ya haus, ya lapar, malam masih disuruh sholat sunnah 20 rakaat tarawih, tambah witir 3 rakaat, apalagi nek buka kewareken digawe sujud iso gumoh-gumoh, malamnya masih suruh baca Al-Quran, terus masih itikaf, masih zikir. Emang digiling, diproses dalam penggilingan. Tapi kalau manut keluar nggak berbentuk gabah lagi, tapi berubah jadi sing banter, berubah jadi warnanya makin bersih, makin putih, harganya makin mahal. Maka kita juga begitu. Setelah diproses, digiling 1 bulan Ramadan, lepas Ramadan, kita harus berubah jadi beras. Yuk berubah jadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu masih gabah harganya murah, betul? Begitu jadi beras harganya jadi mahal. Nah, Ramadan ini proses agar kita makin mahal, agar derajat kita makin tinggi, agar nilai kita makin mulia, agar hidup kita benar-benar sukses. Jamaah sekalian, hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, makin tua harus makin mulia. Namanya hidup barokah. Sama-sama yang nggak ikut muni barokah, awas kau oleh barokah. Makin lama harus makin barokah. Sekali lagi, hidup kita makin lama harus makin barokah. Ibarat sesuatu itu makin lama harus makin mahal. Tanah, pekarangan, sawah itu harganya makin lama makin mahal. Yang kenceng pakaian apapun, mau jilbab, mau baju, mau celana, harganya makin lama makin mahal. Alat-alat elektronik itu harganya makin lama makin mahal. Bumbu-bumbu dapur aja harganya makin lama makin mahal. Nah, saya ceramah juga gitu. Enggak, maksudnya saya ceramah ya seperti itu. Sorry ya, pikiran kaya ngono kuwi gak bahaya ta. Saya ceramah di mana-mana, bener, nggak pernah mikir duit, nggak pernah mikir bayaran karena udah dipikirin panitia. Jadi saya udah sering sampaikan kan, ceramah dimanapun niatnya golek duit, lu itu sama maneh ngundang kiai kon ceramah gak dikai. Ndak. Bukankah hidup yang paling nikmat, yang paling membanggakan adalah hidup yang barokah, betul? Semangat dong.
Pengen hidupnya barokah apa enggak? Yang ikut jawab barokah pasti hidupnya barokah. Kita udah bersolawat, kita udah dicintai Nabi, sekarang ngaji sebentar lagi, solawatan lagi. Dan ini ada permohonan izin dari Departemen Pengemisan akan menggalang dana infak untuk pengajian akbar, ya. Mangke sebentar dijawab dulu. Hidup yang paling nikmat bahagia adalah hidup yang kurang kenceng. Jabatan yang paling mulia adalah jabatan yang pekerjaan yang paling mulia, paling baik, paling terhormat adalah pekerjaan yang keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang duit yang paling bagus membawa kebahagiaan adalah duit yang duit yang barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi banyak nilai kemanfaatannya, banyak kebaikannya. Sorry ya, walaupun punya duit sedikit tapi manfaatnya gede, kebaikan yang ditimbulkan gede, itu namanya barokah. Walaupun punya duit banyak tapi nggak bikin kebaikan, gara-gara punya duit banyak, maaf, anaknya yang laki-laki kena narkoba, anaknya yang perempuan hamil di luar nikah karena imbas pemilu perkawinan hamil dahulu. Bojone sing wedok gondoli lanangan, sing lanang ra tau mulih. Duit banyak nggak ada artinya, betul? Meskipun duit banyak, hidup nggak barokah, hidup nggak bahagia. Coba saya tanya, sampean pilih mana? Punya duit sedikit tapi hidup bahagia, sama punya duit banyak tapi hidup nggak bahagia? Pilih mana? Hidup banyak bahagia. Pilih. Hidup banyak bahagia. Pak karepmu. Punya duit 5.000 NT, wis akeh to kuwi. Oh belum ya wes, 20.000 NT. Oke. 100.000 NT. 1 juta NT. Duitnya mbahmu. Ini misalnya. Sampean pilih mana? Punya duit banyak 5 juta NT, tapi hidupmu nggak bahagia. Terus sama punya duit cuma 100 juta NT, hidupmu bahagia. Pilih mana? Ya wes, waras kabeh berarti. Loh iya. Embor atuh rungokne kok. Lanjut Mbak. Intinya itu. Maka jemaah sekalian, Ramadan harus menyisakan catatan. Ini ngaji halal bihalalnya, habis itu nanti ada Departemen Pengemisan keliling, terus ngaji lagi sebentar, lanjut sholawatan. Oke? Oke. Paling tidak menyisakan catatan ketakwaan, karena tujuan utama ibadah Ramadan adalah la'allakum ada catatan ketakwaan. Setidaknya takwa level terendah, takwa paling rendah, takwa sosial, takwa aplikatif. Ya Allah, gak ngerti, sorry. Saya habis kebiasaan ngaji di kalangan akademis sih. Ya. Lupa kalau hari ini yang saya hadapi kalangan jemburis. Sorry. Takwanya anak kecil, takwanya orang yang berlebaran. Tolong perhatikan dulu sayang. Katanya sayang sama aku. Kok aku nggak diperhatiin? Halo. Takwanya orang yang berlebaran, takwanya orang yang silaturahim, atau takwanya anak kecil. Seperti apa? Ini takwa tingkat terendah. Minimal kita harus bisa seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Takwanya anak kecil. Ini takwa terendah. Anak kecil itu kalau lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan apa? Nah, baju baru sama sangu duit baru, betul? Ini yang hadir di sini adalah bekasnya bocah cilik. Oke, betul? Yang di atas panggung ini yang gagah-gagah, ini juga bekasnya bocah cilik. Jadi sampean ini bocah cilik sing wis tuwa. Ini semuanya bekasnya anak-anak.
anak-anak kalau lagi lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan adalah baju baru sama entuk sangu duit baru. Betul? Artinya apa kaitannya takwa paling rendah dengan baju baru dan sangu duit baru? Begini, dalam berhalal bihalal, dalam bersilaturahim, kita memang butuh baju, kita juga butuh sangu. Halo? Halo. Ya Allah, gak dirungokno. Menjalani kehidupan ini, bersilaturahim misalnya, kita butuh baju, betul? Masa zaman silaturahim dolen nanggone dulur udah medeni wong, berarti baju penting apa penting? Pakaian penting apa penting? Baju yang terbuat dari kain itu penting untuk menutup aurat, untuk kesehatan, untuk keindahan dan sebagainya dan sebagainya. Maka wajib bagi kita untuk menutup tubuh kita dengan pakaian, karena menutup aurat wajib. Himbauannya terutama untuk mbak-mbaknya. Alhamdulillah di sini semuanya pakai busana muslimah, alhamdulillah. Di sini semuanya pakai jilbab, alhamdulillah.